in paralel semuanya kalau digabungin nanti Mei bakal naik tuh karir trajektorinya. Mei bakal bertumbuh, perusahaan juga bakal seneng. Jadi CHRP itu penting kalau misalnya Mei masih belum tahu kan, masih kayak mau coba-coba gitu ya di setiap fungsi segala macam gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ambil S1 atau S2? S1 tadi ada nggak sih? S1 atau S2 ya tadi? Iya, S1 hukum atau S2 manajemen SDM Mas Hilman. Oke. Bentar, Mei sekarang udah lulus S1 dong? Sudah kan? Sebagai tamatan sastra Inggris gitu Mas Hilman. Sastra Inggris ya tadi ya. Oke, sip. Nah, kenapa masih berpikir untuk ambil S1 hukum? Karena itu tadi saya kan udah nyemplung di industrial relation gitu kan Mas Hilman. Terus saya merasa mungkin pemikiran saya masih pada pendek untuk kedepannya. Jadi saya mikir saya industrial relation. Mungkin kalau misalnya saya mau broaden my career supaya legit saya ngambil S1 hukum juga kali ya, karena kan rata-rata orang IR juga orang hukum. Sedangkan saya sastra Inggris, mungkin saya ngambil hukum kali ya gitu. Itu pemikiran pertama saya. Pemikiran kedua, ambil S2 manajemen SDM gitu kan, karena benar-benar kalau S2 manajemen SDM kan melingkup semua gitu. Jadi nggak hanya ngebahas IR doang, mungkin di dalam I don't know, karena belum tahu juga silabus yang ada di S2 manajemen SDM gitu. Cuman memang masih bingung harusnya saya ngambil yang mana ya, or saya nggak ngambil sama sekali atau gimana, saya masih belum menentukan pilihan gitu Mas. Kenapa nggak ambil S2 hukum gitu? Karena nggak bisa, karena S1-nya harus hukum gitu ya? Iya kan, nggak linear gitu Mas. Oke. Gapnya mungkin bakal jadi gede banget gitu kan ya Mas ya? Bakal gede banget, betul. Paham. Kalau misalnya Mei ngambil S1 hukum lagi, it will be very time consuming sih. Apakah itu worth dengan potensi karir yang Mei punya sebagai industrial relation, bergerak di bidang industrial relation? Maksudnya gini, Mei ambil S1 hukum ya misalnya ya. Kemudian berarti itu akan diambil, ilmunya akan diambil, kemudian teorinya akan diambil untuk dipakai ke bidang industrial relation gitu kan. Nah, tapi apakah industrial relation itu kolamnya besar banget dan Mei bisa berkarir puncak selama 5 tahun ke sana? Iya sih. Nggak bisa jawab juga sih Mas. Iya, no problem. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir itu akan tidak begitu besar dibandingkan kalau misalnya Mei ambil S2 di sumber daya manusia gitu kan, SDM. Apalagi kalau misalnya Mei ambil yang CHRP tadi, kalau mau ambil sertifikasi sana gitu. Apalagi nih kalau misalnya Mei mau coba di bidang lain, mulai dari tempat sekarang gitu kan, tempat yang sekarang lagi tempat bekerja sekarang lah ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka maksimalkan dulu posisi yang ada di sini nih. Meaning apa? Sekarang kan posisinya industrial relation officer gitu ya, posisinya ya. Nah, bisa nggak kira-kira dalam waktu 1-2 tahun itu seluruh pekerjaan fungsi industrial relation itu sudah dikuasai? Meaning dikuasai itu apa? Bukan bisa, tapi bisa menghasilkan lebih dari KPI-nya. Nah, boleh tahu nggak KPI-nya di perusahaan sekarang sebagai industrial relation itu seperti apa? KPI-nya sih saya megang industrial relation itu ini saya kayak jelasin semacam job desk juga gitu nggak ya Mas Iman? Saya pegang formalitasnya TKA yang ada di kantor, terus ngurusin training juga, terus saya manage pelaporan WLTK ke Kemnaker cabang-cabang gitu. Cuma memang saya mungkin karena saya bukan lulusan hukum, saya belum terjun ke negosiasi jika ada permasalahan karena seperti bipartit, tripartit dan mengurusnya ke PHI gitu, belum ke situ sih Mas Hilman. Jadi hanya tahu surface-nya aja.
Kemudian ya no problem. Si manajernya, maksudnya your atasannya Mei itu bilang gitu. Karena Mei ini belum ada lulusan hukum, maka Mei tidak bisa dijadikan bla 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 gitu. Nggak clearly state kayak gitu sih Mas. Cuman saya sempat propose oke, kalau misalnya saya ingin tahu banyak, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya udah discuss ke atasan, saya ke pos minta pindah ke bagian HR yang lain. Saya juga minta, boleh nggak saya jadi HR area di kantor yang kan lebih generalis gitu ya Mas Gilman. Jadi saya mungkin bisa belajar rekrutmennya juga, bisa belajar dari segi ngitung lemburan, ngurus-ngurus lemburan dan saya lemburan, insentif atau segala macam gitu. Cuma memang beberapa bidang HR yang di kantor tadi yang lain itu belum ada yang vakan gitu Mas. Jadi tapi beliau tidak clearly state seperti yang Mas Gilman sebelumnya, kayak kamu bukan lulusan hukum jadi nggak bisa pegang ini nggak ngomong kayak gitu sih Mas Gilman. Oke. Nah, realitinya adalah di banyak pekerjaan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya Mei adalah orang yang sudah lama di sana, kemudian nanti Mei bisa upgrade gitu kan skillnya, misalnya di bidang hukum tadi yang tadi itu yang untuk pokoknya ilmu untuk menunjang untuk bisa take further scope of work gitu kan. Nah itu bisa dipelajari sih gitu di sana, jadi nggak mesti harus langsung ambil S1 hukum. Nah penting banget untuk Mei tanya langsung ke atasannya, ini bisa nggak sih? Kayak Mei harus cari tahu juga. Oke, kira-kira gua bisa berkembang sejauh apa di perusahaan ini? Kalau misalnya ternyata Mei cuma bisa berkembang sejauh itu, saya selalu sarankan pindah ke tempat yang kolamnya lebih besar, yang potensi untuk Mei berkembangnya lebih besar. Karena in the end, karir itu cuman gimana cara kita supaya bisa bertambah lah skillnya, bertambah kemampuannya gitu. Kalau misalnya tempatnya memang tidak memberikan kemampuan itu, maka saatnya pindah. Tapi saran saya adalah gini, Mei. Jangan sampai nanti Mei berkutat di bidang administrasi dan hal-hal yang repetitif gitu. Mulai untuk mencari atau menuju pekerjaan yang sifatnya itu strategical, sifatnya itu analytical, sifatnya itu berhubungan dengan orang lain, interpersonal ya. Sifatnya itu kreatif, dan itu semua posisi ada, HR juga ada gitu kan. HR Comben misalnya, compensation benefit, ngelihat gimana caranya kita menstrategikan compensationnya, benefitnya orang-orang, kemudian kita ngelihat nanti siapa yang bisa dikasih bonus misalnya apa segala macam, gimana skemanya gitu. Nah gitu-gitu tuh, dibandingkan hanya sekedar menghitung jam lembur misalnya kayak gitu. Jangan, tadi kan sempat dengar ya, kalau bisa jangan kesana sih, karena it will be irrelevant in the future gitu. Pokoknya hal-hal yang tadi tuh, yang strategical, analytical, interpersonal dan kreatif lah gitu, menuju ke arah sana gitu sih. Dan yang pasti gini, di CHRP itu juga ada kan, diajarin gimana caranya untuk melakukan best practice di IR, di industrial relation, gimana best practice untuk melakukan di sana segala macam. Justru menurut saya, Mei, yang paling harus dilihat, yang paling harus dicari adalah si CHRP ini dulu sebelum ambil S2. Karena kenapa? Mana tahu ya, ketika Mei sudah mengambil CHRP, pemikiran untuk ambil S2 SDM itu sudah tidak relevan lagi. Karena kenapa? Karena kan kalau misalnya Mei ini mau langsung untuk bekerja ya, mendapatkan ilmu kompetensi untuk bekerja, maka yang dinilai itu sebenarnya ini sih Mei. Yang dinilai itu adalah gimana cara Mei bekerja, kemudian apakah performa dari Mei ini meet the expectation atau bahkan beyond the expectation. Kalau misalnya Mei bisa punya mindset kayak gitu, oke, misalnya saya sebagai rekruter gitu kan, KPI saya adalah, ekspektasi perusahaan ke saya adalah, saya harus menempatkan orang misalnya 10 orang per bulan. Nah, target saya tuh harus menempatkan 15 orang per bulan. Dengan itu, maka saya akan mengachieve 150% dari KPI. Nah, kalau misalnya di IR sekarang nih, industrial relation, tadi kan ada signing TKA segala macam, apakah ada error misalnya?
Nah, harus tahu nih measurement-nya apa, apakah ada error atau sesuatu yang menyebabkan si tenaga kerja ini jadinya tidak apa gitu, atau apalah segala macam gitu kan. Pokoknya yang error biasa tuh berapa persen errornya, berapa persen suksesnya, berapa banyak dalam 1 bulan. Nah, itu harus diukur tuh. Kalau misalnya nanti Mei lihat, oke, ternyata selama ini gue udah bagus loh kerjaannya. Nah, Mei bilang nih ke atasan, Pak, ini KPI yang Bapak kasih, gitu kan. Ini performa saya. Pak atau Bu, sekarang saatnya saya untuk step up ke scope yang lebih tinggi. Nah, jangan bilang dulu tentang reward salary-nya, tapi coba aja dulu kayak gitu kan. Kalau misalnya tidak, maka memang kita nggak bisa paksain yang hal tidak bisa kita kontrol kan. Berarti di tempat sana belum disediakan. Maka Mei bisa cari tempat kerja yang bisa menyediakan career progresif Mei lebih besar sih gitu. Jadi balik lagi ya, pertama ambil dulu CHRP-nya karena supaya Mei tahu seluruh fungsi-fungsi dari HR gitu kan. Kemudian pasti nanti di akhir sesi CHRP Mei pasti bakal sadar, oh, gue mau cobain di sini dulu sebelum ke sini. Nanti akhirnya Mei coba ke sana. Tapi pastikan currently in parallel kerjaan sekarang itu perform beyond the KPI, beyond the expectation of the company gitu. Nah, in parallel semuanya kalau digabungin nanti Mei bakal naik tuh karir trajectory-nya. Mei bakal bertumbuh, perusahaan juga bakal seneng karena kan mereka punya measurement target gitu kan. Dan karir Mei juga nggak akan stuck tuh di satu tempat doang di IR tadi. Jadi kalau kita mau naik jabatan, terus bingung nih, mau pilih antara S2 dulu atau sertifikasi kompetensi. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Yang pertama adalah, apakah waktu dan tenaga yang dikeluarkan itu worth it, sepadan nggak dengan potensi karir ke depannya? Kemudian yang kedua, di tempat sekarang sudah dimaksimalkan belum potensi untuk dipromosinya? Nah, yang ketiga, kalau misalnya udah nggak ada space di tempat sekarang nih, baru saatnya untuk pindah ke tempat yang lain, yang pastinya kolamnya lebih besar. Setelah itu, pastikan pekerjaan baru itu, atau pekerjaan sekarang yang dipromosi itu, bersifat lebih ke strategical, analytical, kreatif, dan interpersonal. Setelah pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pilihlah opsi yang paling praktis untuk menunjang naik jabatan tadi. Kalau di kasus ini adalah CHRP duluan. Namun sesuaikan dengan kasus Anda masing-masing. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.